Baik teman-teman, selamat malam semuanya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Introduction to Global Political Economy. Ini adalah pertemuan pertama. Anda tentu bisa menghubungi saya lewat email seperti mekanisme sebelumnya. Baik teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan membahas eh, silabus ya, terutama apa yang akan kita pelajari selama 14 kali pertemuan. Nah, tentu pendalamannya untuk Introduction Political Economy di Week 1 ini, karena pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang pengantar silabus. Itu akan pendetailannya itu akan kita pelajari pada minggu depan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada minggu depan, yaitu pengantar tentang Introduction to Political Economy, kemudian termasuk salah satunya adalah The Great Recession di tahun 2007 sampai 2009, kemudian The World Economy di tahun 1914, The World Economy di tahun 1945, dan juga The Study of Global Political Economy. Nah, berikutnya kita juga akan belajar tentang Theory of Global Political Economy. Jadi kita memahami apa perbedaan IPE, apa perbedaan ER atau International Relations, juga apa perbedaan dengan GPE atau Global Political Economy. Apa saja sub yang akan kita pelajari, termasuk seperti the historical root of theoretical tradition dalam GPE, kemudian pendekatan realis dalam IPE, kemudian national political economy, perbedaannya dengan pendekatan lainnya. Jadi kita akan belajar tentang umbrella theory atau teori utama dalam GPE. Kemudian kita juga akan melihat historical root of Marxist IPE, kemudian methodological distinction to subdivide the field, and disciplinary distinction to subsidize the field ya. Jadi kita akan lihat metodologi, kemudian disciplinary distinction. Secara garis besarnya kita akan melihat perbedaan ER, IPE, kemudian GPE. Nah, di pertemuan ketiga kita akan belajar tentang collaboration and coordination in global political economy. Apa saja subnya? Kita akan belajar tentang globalization and the need for international cooperations, international cooperation strategic independence approach, kemudian international cooperation of alternative solutions, the formation and evaluation of institution and specifics. Subtopicsnya termasuk devolution of global economic system. Di pertemuan keempat, kita akan belajar tentang the domestic source of foreign economic policy. Specific case-nya kayak policy preferences, kelembagaan, extension and complication, and the liberalism dalam mercantilist debate. Di pertemuan kelima, kita akan belajar the evolution of global trade regime, which is basically berdasarkan pada pendekatan historical antecedent 1960 sampai menarik ke belakang 1945, kemudian the ITO, International Trade Organization, dan GITT, kemudian berubah menjadi WTO. Jadi kita akan melihat multilateral trade negotiations 1950-an sampai kemudian 1980-an, kemudian Uruguay Round, dan kita lihat pendekatan strukturalis terhadap IPE. Kemudian di pertemuan ke-6 kita akan belajar regional trade agreement, kenapa regionalis, kemudian the rush to regionalism, the political economy of regionalism, the economic consequences of regional integration, regionalism and WTO, kemudian gender and culture. Di pertemuan ke-7 kita akan belajar the evolution of international monetary and financial system, masuk di dalamnya the fate of previous globally integrated financial and monetary order, kemudian the Bretton Woods order, globalization of financial markets, the collapse of gold exchange standard and the future of the dollar. Kemudian termasuk di situ bagiannya the dolarisasi ya. Di kelima kita akan belajar from adjustable pegs to floating exchange rate and international trade and the WTO. Teman-teman, di pertemuan berikutnya kita akan pertemuan ke-8 setelah UTS kita akan belajar the political economy of global financial crisis, termasuk di dalamnya national politics international markets, the nature and variety of international financial crisis, the changing global context, kemudian crisis prevention, crisis management resolution, and of course the new global architecture. We also gonna see it from money and finance. Di pertemuan ke-9 kita akan
mempelajari the logic of economic globalization, termasuk di dalam subnya global economy, embedded globalization, and the rescaling of economic activity, the logic of economic globalization itself, the second age of globalization, and other extraordinary episodes. And we have to see it as well, pengaruhnya setelah COVID, before COVID, dan bagaimana dia merubah lanskap politik secara global. Kemudian di pertemuan ke-10 kita akan melihat globalization impact on the state, bagaimana globalisasi itu berdampak pada negara, termasuk kalau kita lihat subnya seperti kayak foreign direct investment and system production, supply chain, dan sebagainya. Di pertemuan ke-11 kita akan belajar the domestic source of foreign economy policy, particularly kayak globalisasi environment, particularly kalau kita lihat sekarang prinsip pembangunan selalu didasarkan pada pendekatan SDGs. Kemudian kedua, introduction globalization environmental change, history, global environmentalism, and the cooperation, sustainable future, and financing and regime specific, the IPA of environment. Kemudian di pertemuan ke-12 kita akan belajar the rise globalization of production, the rise of global production. Sekarang kita mengenal yang disebut dengan friendshoring, and etc. Global value chains, governance allocation. Dan kita akan lihat mungkin sebagai contohnya seperti China. Ke-13, globalization, growth, poverty, inequality, resentment, and imperialism. Kita akan belajar tentang world income distribution, growth and geographical distribution, poverty, inequality. Kemudian di pertemuan terakhir kita akan belajar tentang globalization development, which is basically talking about ways of thinking about development theory, and practice consensus. Also, we're gonna talk about interpreting the relationship between globalization and development. And at the end of the day, at the end of the meeting, the discussion, we're gonna see the conclusion of new era of global development. Nah, itulah teman-teman 14 kali pertemuan yang akan kita bahas. Nah, ada 4 buku yang Anda bisa gunakan. Pertama adalah di kelas ini kita akan memakai bukunya John Ravenhill, diedit oleh John Ravenhill ya. This is very good book, dipakai di Oxford. Kemudian yang akan Anda verbal testkan adalah Global Political Economy, Evolution and Dynamics bagi Robert O'Brien. Dan ada 2 alternatif buku lainnya seperti Global Political Economy Theory and Practices by Theodore Cohen and Anil Hira. Anda silahkan membaca. Kemudian The Routledge Handbook to Global Political Economy by Ernesto. Inilah 4 buku yang akan kita pakai dalam mata kuliah ini. Jadi ini adalah buku wajib pertama, kemudian kedua, dan seterusnya. Baik. Selain itu teman-teman, kita akan pindah kepada scoringnya ya. Jadi model scoringnya itu ada 3, ada UTS, kemudian UTS-nya 30%, ada tugas 30%, dan UAS 40%. Model UTS-nya itu verbal test, materinya dari buku, yang tadi buku kedua yang saya jelaskan ya. Kemudian slide presentation-nya tentu dari pertemuan pertama sampai ke-7, kemudian model kerjanya adalah individual. Untuk tugas esai itu 7.000 kata, kapan disubmit di pertemuan ke-15. Jadi kalau misalnya Anda nanti di UTS nilainya itu di bawah 50, maka Anda wajib untuk menambahkan 3.000 kata jika nilainya itu 47 ke bawah. Jadi kalau misalnya Anda 49, maka ditambah 1.000 kata, 48 tambah 1.000 kata. Jadi total 2.000 kalau Anda dapat 48 skor. Turnitin 0% teman-teman, hanya boleh memakai di kampus, kemudian plagiarisme tidak ada, tidak boleh. Anda boleh memakai ChatGPT, tapi hanya digunakan sebagai brainstorming, Anda tidak boleh mengutip sama sekali dari ChatGPT. Kemudian UAS-nya sama dengan UTS, tapi bahannya yang berbeda, jadi buku yang akan diuaskan, kemudian presentasi mulai di bahan pertemuan pertama sampai ke-14, dan semuanya based on individual works. Sekarang kita lihat pada berikutnya. Jadi untuk esainya itu, kalau di sebelumnya Anda boleh mengambil esai, tapi dia harus topiknya tuh bilateral economic partnership ya. Apakah dia preferential trade agreement, FTA, customs union, CEPA, CECA, BIT, RTA, MTA, EPA, TIFA, PSA, itu terserah ya. Dan case study-nya harus related dengan Indonesia. Nah, cara untuk structuring-nya nanti Anda 7.000 kata itu, jadi abstraknya 200, introduction-nya 1.000, theoretical framework-nya 2.000,
metodologinya 5.000, case study-nya 2.000. Jadi pilih case study-nya ya, misalnya FTA dalam bidang komoditas apa. Kemudian Anda akan memberikan policy recommendation kepada pemerintah, bisa juga kepada pelaku usaha. Dan conclusion-nya itu 3.000, jadi totalnya 7.000. Setiap kalimat harus ada kutipannya, kecuali dalam kalimat tersebut ada yang mengatakan atau ada frasa yang mengatakan penulis berpendapat bahwa maka itu tidak perlu ada kutipan, teman-teman. Nah, teman-teman, kita di sini kalau kita lihat ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang advance sebenarnya. Jadi kita sudah mencapai fase paling tinggi, yaitu Global Political Economy. Tentu di mata kuliah sebelumnya kita sudah belajar tentang political economy yang merupakan perkawinan antara ekonomi dan politik. Nah, di pertemuan sebelumnya juga kita sudah belajar tentang state market society, which is basically perkawinan antara ekonomi, society, dan politics. Jadi kemudian menghasilkan disebut dengan fair market society. Nah, dalam ilmu ekonomi itu dibagi jadi dua, teman-teman. Ada yang disebut dengan ekonomi makro dan mikro. Dan juga mikro itu biasanya identik dengan perusahaan dan biasanya dihentikan dengan pendekatan bisnis. Jadi perkawinan antara bisnis dengan politik itulah yang kemudian menghasilkan mata kuliah bisnis dan politics atau politik dan bisnis. Nah, teman-teman, GPE ini adalah hasil perkawinan antara political economy dengan hubungan internasional atau IR yang kemudian menghasilkan IPE, International Political Economy. Nah, International Political Economy ini memiliki perbedaan dengan GPE karena didasarkan pada aktor dan skopnya. Kalau skopnya ini jangkauan GPE itu jauh lebih luas dibandingkan IPE. Nah, untuk penjelasan detailnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, teman-teman, selanjutnya hal utama yang akan kita lihat dalam mata kuliah ini adalah kita akan mempelajari proses ya, proses dari uh, terjadinya perubahan pola pikir, mulai dari ancient period, kemudian dari ancient period termasuk misalnya zamannya Aristotle, Plato, Socrates, kemudian turun ke Thucydides, Thucydides turun ke uh, Nabi Isa Al-Masih atau Jesus Christ, kemudian Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad ini um, di masa beliau lah diperkenalkan pendekatan ekonomi yang disebut dengan Islamic Finance, yang kita kenal sekarang itu ada yang disebut dengan buy syariah, ada konsep riba, dagang dan sebagainya. Kemudian kita lihat fase keislaman, keemasan Islam, kemudian medieval Europe 1200-an terutama, kemudian masa merkantilisme, fisiokratisme, kemudian classical economics, dan turun kepada classical economics, pindah ke Marxist, kemudian turun lagi ke nation economics, monetarism, neutral theory, present of neoliberalism, kemudian supply side economics, new growth theory, new economic geography, present behavioral economics, present environmental economics, dan present the growth movement. Jadi inilah yang menjadi tren sekarang, terutama environmental economics. Fase turunan-turunan teori ini yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini dan pada pertemuan berikutnya. Baik, teman-teman, itulah bahan yang akan Anda dapatkan pada pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-14. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini dan sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Selamat malam semuanya. Bye.